Sekarang kita belajar tentang isomer ya. Jadi alkana, alkena, alkuna ini mempunyai isomer ya. Apa yang dimaksud dengan isomer? Nah, ini dia. Isomer adalah dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda ya. Jadi rumus molekulnya sama, rumus strukturnya berbeda. Itu namanya isomer ya. Nah, pertama-tama kita bahas isomer pada alkana dulu ya. Isomer pada alkana ya. Alkana. Contohnya misalnya kita buat, misalnya katakanlah ada katakanlah C4H10 misalnya. Nah, pertanyaannya katanya gambarkanlah isomernya dan tentukan berapa jumlah isomer C4H10 ini ya. Nah, kita lihat. Ini adalah senyawa alkana. Dari mana tahu? Karena ini adalah C4H10 ya. Cara menggambarkan isomernya seperti ini ya. C4H10. Maka C-nya ada 4, H-nya ada 10. Maka kita buat gini dulu satu ya. Kita buat 1 2 3 4. Nah, ini kan ini namanya adalah normal butana gitu. Normal butana ya. Nah, ini kita lengkapi hanya ya. H3 H2 H2 H2. Nah, itu kan C-nya ada 4, H-nya ada 10. Yang kedua, kita ambil satu C-nya tadi, yang ujung ini kita ambil. Maka sisa 3 kan? 1 2 3. Kemudian kita letakkan di sini satu lagi. Nah, itu dia. Kita lengkapi hanya H3 ini H, sini H3. Nah, ini juga C-nya ada 4, H-nya juga ada 10 gitu ya. Maka ini namanya adalah ini rantai panjangnya, ini cabangnya ya. Maka ini namanya 2 metil ya, 2 metil propana. Ya, itu dia 2 metil propana ya. Nah, masih ada nggak yang lain? Ya, kita bikin lagi misalnya satu lagi. Kita ambil 3 ya. Nah, taruh di mana lagi satu lagi? Kalau kita taruh di sini kan ini sama aja dengan ini. Maka ini salah ya. Jadi jumlah isomernya ternyata cuman 2 ya. Cuman isomernya cuman 2. Jadi isomernya kalau ditanya berapa jumlahnya, jumlah isomernya ada 2 ya. Jadi kesimpulannya normal butana dengan 2 metil propana ini berisomer. Nah, itu maksudnya. Nah, begitu untuk isomer pada alkana. Contoh yang lain misalnya ya, kita buat lagi mungkin C5 ya. C5H12. Nah, ini termasuk alkana juga kan? Maka coba kita gambarkan satu-satu ya. Kita bikin 1 2 3 4 5. Ini yang lurus dulu. Ini kan namanya adalah normal 5 pentana ya. Pentana. Nah, kemudian kita ambil 1. Kita buat, berarti kan sisanya 4. 2 3 4. Nah, kemudian satu lagi kita taruh di sini. Ya kan? Ini namanya 2 metil butana. Ya, kalau Anda tahu cara penamaannya 2 metil butana. Kemudian kita ambil, kita geser lagi yang satu lagi sini, kita buat 4 ya, induknya 1 2 3 4. C yang ini kita geser ke sini. Nah, itu apa namanya? 2 metil butana juga. Berarti ini gugur ya, karena sama dari sini penomorannya 1 2 dan seterusnya sama dengan ini namanya. Maka ini gugur. Nah, jadi ini bukan isomernya. Nah, kita hapus saja ya. Kita hapus. Berarti kalau kita ambil 1 sudah habis ya. Sekarang kita ambil 2 ya, kita ambil 2 berarti kan sisanya ada 3. 1 2 3. Yang 2 tadi kita taruh di sini 1, di sini 1. Ya, pokoknya kita utak-atik dia ya.
Nah ini namanya, nah ini kan jadi beda namanya kan. Nah namanya dua 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 ya, namanya adalah dua ya, 2,2 dimetil propana. Nah, seperti itu dia ya. Nah, ada lagi yang lain nggak misalnya? Coba kita buatkan, misalnya kita geser lagi ya, kita geser lagi ke kiri, misalnya yang ini kita geser ke sini. Nah, kalau kita geser ini ke sini, ini kan habis ya. Ini namanya 1 2, ini 2 metil butana. Nah, sama dengan ini. Maka tidak bisa gitu ya. Maka isomernya ternyata cuman 3 ya, cuman 3. Jadi kesimpulannya ini dengan ini tiga-tiganya berisomer. Nah, begitu dia ya. Begitu cara menentukan isomer pada alkana ya. Kemudian isomer pada alkena ya. Isomer pada alkena. Nah, ya. Isomer pada alkena ini contohnya kita buat ya. Misalnya berapa jumlahnya, misalnya katakanlah C4H10 C4H8. Nah, ini kan ini 4 kali 2 8. Berarti kan ini termasuk alkena ya. Nah, kita buat aja 1 2 3 4. Kita bikin di sini ikatan rangkap 1 karena alkena kan ada ikatan rangkap 2. Maka ini adalah namanya 1 butena ya kan. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian kita geser lagi 1 2 3 4. Kita geser kita rangkapnya ke sini. Masih bisa kan? Nah, ini namanya 2 butena ya. Nah, maka kalau kita geser lagi bisa nggak? Misalnya kita geser ke sini 1 2 3 4. Kita geser ke sini. Nah, ini ternyata 1 butena, berarti sama dengan yang ini ya. Berarti ini sama dengan nomor 1 ya. Ini, maka yang ini ya, maka yang ini salah, kita gugurkan dia. Karena memang sudah ada namanya yang sama, berarti ini tidak bisa ya. Berarti tidak bisa lagi kita geser kalau ikatan rangkapnya ya. Kemudian kita ambil cabang, kita buat dari cabang 1 misalnya ya. Yang atas dulu ya, yang 1 itu kita bikin jadi cabang ya. 1 kita ambil 1 ya. 2 3 ya. Maka 1 lagi kita taruh sini. Nah, itu dia. Ini namanya dari sini 1 2 3. Berarti ini namanya adalah 2 metil ya kan? 2 metil 1 propena ya. Propena. Nah, seperti itu dia ya. Nah, masih bisa nggak kita geser C yang ini lagi ke sini? Ya, itu nggak bisa lagi karena nanti dia jadi sama dengan yang ini jadinya ya. Maka untuk yang pertama ini sudah habis. Kita buatkan lagi yang ke ini, yang kedua ini kita geser cabangnya gitu, bisa nggak ya? Kita coba aja dulu ya. Kita coba misalnya yang ini kita ambil 1 ya, 1 sisa 3. 1 2 3. Ikatan rangkapnya tadi kan di sini ya. Nah, gimana kita taruh yang satu tadi? Kalau kita taruh di sini, tetap di sini misalnya ini. Ini kan namanya jadinya ini 1 1 2 3. Berarti 2 metil 1 propena. Nah, ini ternyata sama namanya dengan yang ini ya. Jadi habis ternyata ya. Jadi isomernya cuman ada 3 ya. Jadi itulah cara membuat isomer pada alkena. Nah, kemudian apa namanya? Pada alkena ini ada isomer geometri ya. Coba kita lihat, ada namanya isomer geometri ya. Isomer
geometri. Apa itu isomer geometri ya? Isomer geometri itu disebabkan perbedaan penempatan gugus-gugus atom di sekitar kita rangkap. Ya, rangkap dua maksudnya ya. Jadi dalam isomer geometri ini ada isomer cis, ada trans. Ya, perhatikan sini ya. Nah, kalau cis nanti dia apa namanya? Seperti ini. Misalnya seperti ini ya, C. Nah, ini dia. Di sini CH3. Di sini CH3. Ya, di sini H, sini H. Ya. Ini namanya cis. Ya. Karena CH3 ini sejajar dengan ini ya, sebidang dia. H dengan H sama. Namanya ini kalau kita buat ininya, ini kan kita buat sini ya. Ini 1, ini 2, 3, 4 ya. Makanya butene namanya, tapi cis ya, cis 2 butena namanya. Butena. Nah, itu dia. Kalau transnya gimana? Ya, kalau transnya nanti berseberangan. Coba kita lihat ya. Ini dia. Seperti ini C. Ya, di sini H. Di sini H. Nah, ini kan berseberangan yang gugus yang samanya. CH3 di sini CH3. Ya, ini kan berseberangan ini. Ini juga berseberangan. Nah, maka ini namanya trans ya. Namanya sama dengan tadi ya, trans 2 butena. Itu namanya isomer geometri ya, cis dan trans ya. Nah, itulah isomer pada alkena. Kemudian pada alkena ini juga dikenal sebagai isomer kerangka dan isomer fungsi ya. Nah, alkena juga ada dikenal dengan isomer kerangka dan isomer fungsi ya. Fungsi. Apa bedanya? Ya, isomer kerangka dia seperti ini contohnya. 1 ya. 2 seperti ini. 3, 4. Nah, setelah lagi misalnya gini 1 2 3 4. Nah, ini namanya isomer kerangka ya. Nah, ini namanya isomer kerangka ya. Ini dengan ini berisomer kerangka maksudnya ya, karena letak gugus fungsinya gugus fungsi kita rangkap dua ini ya. Ini letaknya sama tapi kerangkanya yang berbeda. Ini satu lurus, satu taruh di sini gitu. Itu namanya isomer kerangka. Nah, kalau isomer fungsi ya, isomer fungsi gugus fungsinya itu ini ya, isomer fungsi seperti ini dia. Gugus fungsinya letaknya beda ya. Gugus fungsinya letaknya beda. Misalnya gini 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, ini. Nah, ini kan di nomor 2 ya. Nah, sekarang yang ini di sini rangkapnya. Ini kedua-duanya berisomer fungsi. Kenapa? Karena letak gugus fungsinya kita rangkap dua ini berbeda ya. Padahal keduanya ini adalah berisomer karena jumlah C dan H-nya sama. Nah, itu yang disebut sebagai isomer fungsi ya. Nah, kemudian kalau kita gambar pada isomer apa namanya? Alkuna. Nah, sama saja caranya ya. Misalnya isomer alkuna. Ya, sama saja misalnya C. Katakanlah C 4 H6 ya, C4 H6. Maka kita gambarkan strukturnya ya. 1 2 3 4. Kita rangkap 3 seperti ini. Nah, satu lagi kita rangkapnya, kita geser 1 2 3 4 ya, kita geser misalnya ke kita rangkapnya ke sini, tidak bisa, berarti ini tidak bisa digeser kita rangkapnya ya. Jangan kita geser kita rangkapnya. Terus kalau geser ke sini ternyata sama saja. Maka
tidak bisa digeser ikatan rangkapnya, ikatan rangkap 3-nya. Kemudian kita ambil satu, misalnya kita ambil satu yang ini ya, sisa 3 kan, tapi rangkapnya tetap di situ ya, kita buat ya. Kenapa nggak bisa digeser? Karena nanti tangannya jadi lebih ya. Nah, kita taruh di sini misalnya. Nah, ini juga tidak bisa karena tangan C yang ini sudah lebih ya. Ternyata C4H6 itu ternyata isomernya tidak ada ya. C4H6 itu cuman satu strukturnya. Sebenarnya kalau kita ambil taruh ke sini tidak bisa lagi ya. Coba kita C5-nya ya, kita bikin C5. Tekanlah isomer alkuna C5H8 misalnya. Kita bikin 1 2 3 4 5. Ini misalnya gitu ya. Itu satu. Kemudian kita rangkap ini tak bisa kita geser ya, karena kalau kita geser ke tengah sini nanti tangannya itu berlebih jadi 5 ya. Maka ini kita ambil satu yang ini, sisa 4 ya. 2 3 1 2 3 4. Nah, 1 2 3 4. Taruh di sini satu. Ah, ini bisa karena tangan C-nya jadi bisa pas ya, nggak lebih gitu ya. Kemudian kita taruh lagi, kita bikin satu lagi, misalnya kita taruh ke kirinya, nggak bisa lagi ya, nggak bisa lagi karena tangan C 1 2 3 4 misalnya, ini kan 3 di sini ya, taruh di sini ini nggak bisa karena tangan C ini sudah 5 ya. Jadi isomernya hanya 2 ya, isomernya hanya 2. Jadi ini salah ya. Maka yang ini dengan yang ini berisomer, itu maksudnya. Jadi jumlah isomernya ada 2. Nah, seperti itulah cara menentukan isomer alkana, alkena, dan alkuna. Semoga paham. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.